Legenda Dewa Bintang. Chapter 76. Serangan Sekte Kelelawar Iblis. Para murid dan juga tetua sekte yang tengah berada di luar kediaman menatap takjub ketika melihat lingkaran yin dan yang menutupi area sekte mereka, dan seketika itu juga mereka bisa merasakan aura yang sangat luar biasa menerpa tubuh mereka semua. Sementara di atas langit sekte, ketiga tetua agung masih merasa tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengarkan dari Xiao Lang. Mereka bertiga masih mencoba untuk mencerna situasi, sekaligus maksud dari Xiao Lang yang mengatakan bahwa mantra tersebut telah ciptakan dari dua elemen yang berbeda. Pemimpin, apa maksud Anda dengan elemen kegelapan dan cahaya? Tanya Zhou Tian. Ah ya? Aku lupa memberitahukan kepada kalian bahwa aku adalah kultivator cahaya dan kegelapan, jawab Xiao Lang. Apa? Ujar ketiga tetua kaget. Kenapa? Apa kalian tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Tanya Xiao Lang. Bukan begitu pemimpin, hanya saja kami. Tang Zong menghentikan ucapannya ketika ia melihat dua bola cahaya yang berwarna putih dan hitam tengah melayang di telapak tangan Xiao Lang. Mereka bertiga menatap kedua cahaya tersebut dengan tatapan yang sama sekali tidak bisa diartikan. Aura ini benar-benar elemen cahaya dan kegelapan, kata Zhou Tian. Apa sekarang kalian percaya? Tanya Xiao Lang. Tentu saja pemimpin, jawab ketiga tetua agung serempak. Baiklah, sekarang mari kita kembali, sepertinya kegiatan kita telah mengganggu para tetua dan para murid yang sedang beristirahat, ajak Xiao Lang. Baik pemimpin, jawab ketiga tetua agung serempak. Mereka berempat kemudian turun kembali dan langsung menuju ke kediaman pemimpin sekte. Para murid dan para tetua sangat penasaran dan ingin sekali bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Namun mereka juga tidak ingin mengganggu pemimpin sekte, jadi mereka semua langsung kembali ke kediaman mereka masing-masing untuk beristirahat. Beberapa minggu telah berlalu, suasana di sekte Bulan Sabit nampak tenang-tenang saja seperti biasanya. Para murid juga sedang melakukan latihan di halaman dan ada juga yang tengah berkultivasi untuk meningkatkan tahapan kultivasi mereka. Namun di tengah ketenangan tersebut, Xiao Lang malah semakin cemas dan semakin khawatir setiap harinya. Ia sudah mencoba untuk tenang dan melakukan berbagai macam hal agar bisa menghilangkan kekhawatirannya, namun semua yang ia lakukan hanya sia-sia. Rasa cemas dan kekhawatiran Xiao Lang bukan tanpa alasan, pasalnya saat ini sekelompok pasukan dalam jumlah yang sangat besar dengan armor dan persenjataan yang lengkap nampak tengah mengarah ke Sekte Bulan Sabit. Kelompok tersebut tidak lain adalah pasukan dari Sekte Kelelawar Iblis yang berniat untuk menyerang dan menghancurkan Sekte Bulan Sabit. Terus bergerak, beberapa hari lagi kita akan sampai di Sekte Bulan Sabit, kata pemimpin pasukan yang merupakan pemimpin sekte itu sendiri. Serempak. 199, baik pemimpin, jawab para pasukan serempak. Pemimpin sekte Kelelawar Iblis sebenarnya sudah lama ingin menyerang Sekte Bulan Sabit, dikarenakan selama ini tujuannya untuk menguasai jantung benua selalu dihalangi oleh Sekte Bulan Sabit. Namun setelah bersembunyi dan mengasingkan diri selama beberapa tahun, akhirnya Sekte Kelelawar Iblis berhasil mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Sekte Bulan Sabit. Tidak tanggung-tanggung, pemimpin Sekte Kelelawar Iblis yang bernama Ye Baojia, membawa pasukan yang sangat besar dengan jumlah 2 juta pasukan, bahkan di dalam pasukan tersebut terdapat 5 pendekar ranah immortal, dan begitu banyak pendekar dewa. Ye Baojia sendiri juga merupakan pendekar yang sudah masuk ke ranah immortal dengan tingkat kultivasi di tahap expert tingkat menengah. Setelah beberapa hari perjalanan, Ye Baojia dan pasukannya akhirnya sampai di dekat Sekte Bulan Sabit. Ketika melihat gunung besar dan tinggi yang ada di depan matanya membuat Ye Baojia tertawa lantang.
semangat dalam dirinya menjadi menggebu-gebu, bahkan ia sudah tidak sabar lagi untuk meratakan sekte serta gunung tersebut. Hahaha, sekaranglah saatnya untukku menghancurkan sekte ini, kata Ye Baojia tersenyum sinis. Pemimpin, sepertinya sekte tersebut dilindungi oleh mantra formasi, kata salah seorang pria yang mengenakan jubah merah. Hahaha, itu hanya mantra formasi tingkat tinggi, dan kekuatannya hanya bisa menahan kekuatan pendekar dewa, tapi akan berbeda cerita jika pendekar ranah immortal yang menyerangnya, ucap Ye Baojia sinis. Ye Baojia dan pasukannya hanya bisa melihat mantra formasi kubah emas dan tidak bisa melihat formasi ilusi yin dan yang milik Xiao Lang. Itu dikarenakan mantra formasi ciptaan Xiao Lang menggunakan kekuatan ilusi dari elemen kegelapan, dan karena itu pula nama mantra formasi tersebut disebut sebagai formasi ilusi yin dan yang. Hancurkan mantra formasi tersebut, kata Ye Baojia tegas. Salah seorang pria yang mengenakan jubah hitam terbang mendekat ke arah sekte bulan sabit. Pria tersebut tersenyum sinis melihat mantra formasi yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian pria berjubah hitam tersebut membuat segel tangan yang cukup rumit, dan tiba-tiba langit menjadi gelap dengan petir yang menyambar ke arah mantra formasi pelindung sekte bulan sabit. BBOOMMMMM. BBOOMMMMM. Ledakan keras menggema di seluruh gunung ketika petir tersebut menghantam mantra formasi pelindung sekte, dan secara perlahan-lahan mantra formasi yang melindungi sekte mulai retak hingga akhirnya benar-benar hancur karena tidak kuat menahan serangan dari pria berjubah hitam tersebut. Di dalam sekte, Xiao Lang dan ketiga tetua agung yang tengah mengobrol dan semua orang yang ada di sekte tiba-tiba dikagetkan dengan suara ledakan yang sangat keras yang berasal dari luar sekte. Para murid dan semua tetua segera berlarian menuju ke halaman utama sekte untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di kediaman pemimpin sekte, Xiao Lang sangat geram dan marah dengan segera ia memberikan perintah kepada Zhou Tian untuk memberitahukan kepada seluruh anggota sekte bulan sabit bahwa sekte mereka sedang diserang. Xiao Lang juga memerintahkan Zhou Tian untuk mempersiapkan seluruh murid senior dan murid elit untuk berperang. Tetua Luo, usahakan untuk memperbaiki formasi pelindung, dan Tetua Tang, Anda bergabunglah dengan Tetua Zhou untuk menyerang musuh di garis depan, perintah Xiao Lang tegas. Lalu bagaimana dengan Anda pemimpin? Tanya Tang Zong. Aku akan langsung menghancurkan formasi musuh, kata Xiao Lang tegas. Tapi pemimpin, laksanakan perintahku dan jangan membantah, kata Xiao Lang dengan menggunakan sedikit auranya. Baik pemimpin, jawab Tang Zong dan Luo yang bersamaan, kemudian langsung pergi dari tempat tersebut. Aku baru saja memimpin sekte ini, tapi sudah ada yang ingin menyerangnya. Siapapun kalian dan dari manapun kalian, aku pasti akan menghancurkan kalian yang telah lancang menyerang sekte guruku, kata Xiao Lang geram. Xiao Lang kemudian mengeluarkan tombak hitam dari cincin ruangnya. Setelah itu dia melesat dengan kecepatan tinggi menuju ke arah barat, yang mana dari arah tersebut para musuh melakukan serangan. Chapter 77. Serangan Sekte Kelelawar Iblis 2. Di kaki gunung, melihat formasi pelindung yang telah hancur, para pasukan dari Sekte Kelelawar Iblis langsung bersorak gembira. Tanpa perintah dari sang pemimpin, mereka semua langsung maju ke arah gunung. Hahaha, bagus, hancurkan gunung dan sekte itu, kata Ye. 2 juta pasukan yang terdiri dari para kultivator tahap pendekar langit, pendekar surga dan juga pendekar dewa melesat maju dan melancarkan serangan ke arah gunung secara membabi buta. Ledakan yang sangat besar terjadi di bawah gunung, bahkan sampai membuat gunung yang sangat besar tersebut bergetar. Di puncak gunung, Zhou Tian dan Tang Zong tengah bersiap-siap untuk membawa para tetua, murid senior dan juga murid elit untuk turun ke medan perang.
namun mereka semua bingung karena tidak menemukan pemimpin sekte dimanapun. "Tetua Agung di mana pemimpin sekte?" tanya salah satu tetua sekte. "Dia sudah lebih dulu turun ke bawah. Sekarang dengarkan aku, sebagian dari murid senior dan beberapa tetua tetap berada di sekte untuk menjaga sekte, dan sisanya akan langsung ke kaki gunung," kata Tang Zong tegas. "Baik Tetua Agung," jawab mereka serempak. Sebagian murid senior dan beberapa tetua kemudian memisahkan diri dari pasukan sesuai perintah Tang Zong. Setelah itu para murid yang tersisa segera turun gunung untuk langsung menyerang musuh di garis depan. Di atas langit, cahaya biru keemasan melesat dengan kecepatan luar biasa menuju ke arah pasukan sekte kelelawar iblis. Cahaya tersebut melesat bagaikan meteor yang siap menghantam mereka kapan saja. Para pasukan yang melihat cahaya tersebut berhenti mendekati gunung dan memfokuskan pandangan serta kewaspadaannya kepada cahaya tersebut. BBOOMMMMM. Ledakan yang sangat keras terjadi tepat di tengah-tengah pasukan sekte kelelawar iblis. Ledakan keras tersebut berhasil membuat puluhan pasukan dikirim terbang dan terluka cukup parah akibat imbas dari ledakan tersebut. "Apa itu? Kenapa aku merasakan perasaan bahaya?" gumam Ye Baojia. Semua orang bertanya-tanya tentang benda apakah yang telah menyerang mereka. Saat ini mereka tidak bisa melihat apa-apa karena pandangan mereka tertutupi oleh debu dan asap tebal yang berterbangan. Meskipun pandangan mereka terhalangi, tapi mereka masih bisa melihat cahaya biru keemasan berada di tengah-tengah kumpulan debu dan asap tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah debu dan asap yang berterbangan menghilang, para pasukan sekte kelelawar iblis dibuat terkejut karena kehadiran seorang pemuda yang tengah berdiri dengan tegap di hadapan mereka semua. Meskipun demikian tidak ada satupun dari mereka yang mau maju dan menyerang pemuda tersebut, karena mereka semua bisa merasakan aura yang sangat mengerikan dari pemuda tersebut. "Kenapa kalian diam saja? Cepat habisi bocah tersebut," kata Ye Baojia tegas. "Kalian semua, tidak akan pernah aku maafkan," ucap Xiao Lang kemudian langsung menyerang pasukan sekte kelelawar iblis. Pasukan sekte kelelawar iblis dibuat kebingungan dengan pola serangan Xiao Lang yang sangat cepat dan juga sangat kuat. Terlebih lagi tidak ada satupun serangan dari para pasukan yang berhasil mengenai tubuh Xiao Lang. Dengan jurus tombak naga halilintar, Xiao Lang membuat kacau pasukan musuh. Hanya dalam beberapa menit saja sudah puluhan pasukan musuh yang gugur akibat ganasnya serangan Xiao Lang. Tetua Agung Tang Zong dan Zhou Tian serta para tetua dan semua murid menatap dengan takjub ke arah tengah-tengah lautan para musuh. Meskipun mereka tidak bisa melihat Xiao Lang, namun mereka tetap bisa melihat cahaya biru keemasan yang terus melesat ke sana kemari menyerang para musuh. "Pemimpin benar-benar luar biasa, dia masih bisa bergerak dengan santai di tengah lautan musuh yang begitu banyak," kata salah satu tetua sekte. "Tunggu apa lagi? Maju dan bantu pemimpin." Tang Zong berteriak dengan tegas untuk memberikan perintah kepada para tetua dan juga para murid. Dengan dipimpin oleh Tang Zong dan juga Zhou Tian, para tetua dan semua murid kemudian maju ke medan perang. Pasukan sekte kelelawar iblis langsung digempur dari dua arah. Awalnya pasukan mereka dibuat kacau oleh Xiao Lang dan sekarang mereka malah diserang saat dalam kondisi yang tidak siaga. Peperangan sengit pecah seketika. Hanya dalam waktu hitungan detik begitu banyak nyawa yang melayang terlebih di pihak sekte bulan sabit. Perbedaan kekuatan terlihat dengan jelas, karena para murid dari sekte bulan sabit hanyalah para kultivator tahap pendekar spiritual dan pendekar langit, sedangkan untuk para tetua hanya berada di tahap pendekar dewa. Selain kalah dalam kekuatan, sekte bulan sabit juga kalah dalam jumlah, karena mereka tidak menurunkan semua murid melainkan hanya murid elit dan murid senior yang sudah dibagi.
sangat jelas bahwa mereka dapat dengan mudah dikalahkan oleh pasukan sekte kelelawar iblis yang semuanya berjumlah 2 juta. Ledakan keras, suara senjata yang beradu serta suara teriakan kematian, menggema di kaki gunung serta menghiasi jalannya pertempuran yang sedang terjadi. Suasana di kaki gunung benar-benar kacau dan tidak bisa dikendalikan lagi. Kaki gunung yang semula adalah hamparan luas padang rumput, kini berubah menjadi medan perang dan lautan darah. Jika begini terus maka para murid akan benar-benar kalah. Aku harus melakukan sesuatu, gumam Xiao Lang. Xiao Lang kemudian melesat terbang ke arah para murid sekte bulan sabit yang sedang bertempur. Sesampainya di sana Xiao Lang langsung menggunakan elemen cahaya untuk menciptakan ribuan tombak cahaya kecil dan kemudian melemparkannya ke arah para musuh. Dalam hitungan detik ribuan nyawa melayang akibat satu serangan dari Xiao Lang yang menggunakan jurus tombak cahaya. Para murid sekte bulan sabit nampak sangat senang ketika melihat kehebatan pemimpin mereka secara langsung. Bahkan mereka semua masih tidak percaya bahwa pemimpin mereka yang sekarang adalah seorang kultivator cahaya. Pancing mereka mendekati gunung agar formasi ilusi bisa menjerat mereka semua, kata Xiao Lang memberikan perintah. Para tetua dan semua murid kemudian mundur secara perlahan-lahan kembali ke arah gunung, sementara Xiao Lang dengan dibantu oleh Tang Zong dan Zhou Tian melesat maju dan langsung menyerang ke tengah-tengah lautan para musuh. Di area sekitaran gunung, para murid sekte bulan sabit menghentikan serangan mereka dan bersembunyi di balik formasi yang telah diciptakan oleh Tetua Agung Luoyang. Mereka semua menyaksikan para pasukan sekte kelelawar iblis yang berhasil terpancing mendekati gunung saling membunuh satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh formasi ilusi yin dan yang menjebak para musuh di dalam lautan ilusi, sehingga mereka akan menganggap siapa saja sebagai musuh dan akan menyerang siapa saja yang ada di depan mereka. Formasi ilusi yin dan yang, benar-benar formasi pertahanan yang sangat mengerikan, gumam Luoyang. Chapter 78. Serangan Sekte Kelelawar Iblis 3. Di sisi lain, tidak jauh dari medan perang Ye Baojia menatap tajam ke arah Xiao Lang. Ia bisa merasakan bahwa pemuda tersebut bukanlah pemuda biasa. Pasalnya sejak kemunculannya Ye Baojia sama sekali tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya. Ye Baojia juga menjadi semakin emosi melihat ratusan pasukannya tengah saling membunuh satu sama lain di dekat gunung. Lah mencoba menggunakan kekuatannya untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana dan apa yang menyebabkan pasukannya menjadi gila, namun usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Sial! Sebenarnya apa yang terjadi di sana, gumam Ye Baojia. Pemimpin jika dibiarkan begini terus, secara perlahan-lahan kita akan benar-benar kalah, kata pria berjubah merah. Aku tahu itu, tapi aku masih bingung dengan identitas pemuda tersebut, jawab Ye Baojia. Kalau begitu, bagaimana jika kami yang menghadapinya? Tanya pria berjubah hitam. Jangan sekarang, sebaiknya kita tunggu sebentar lagi, ujar Ye Baojia. Di tengah-tengah lautan pasukan musuh, Xiao Lang benar-benar menggila. Ia merobohkan musuh satu persatu dengan sangat cepat. Gerakan tombak yang ia gunakan sama sekali tidak bisa diikuti oleh musuh. Terlebih lagi serangan tombak cahaya yang selalu saja menghantam musuh, sehingga membuat formasi serangan musuh benar-benar kacau. Tang Zong dan Zhou Tian bahkan sampai dibuat kagum dengan cara Xiao Lang menghadapi musuh. Mereka berdua merupakan pendekar hebat yang telah banyak menyaksikan dan mengalami peperangan besar sekalipun. Akan tetapi baru kali ini mereka berdua menyaksikan seorang pemuda yang menyerang ribuan pasukan musuh seorang diri tanpa rasa takut sedikitpun. Apakah dia dewa perang yang turun ke dunia? Batin Tang Zong dan Zhou Tian. «
Meskipun lawan yang dihadapi Xiao Lang sangat banyak dan merupakan kultivator tingkat tinggi, namun di hadapan Xiao Lang yang telah masuk ke ranah immortal, mereka semua bukanlah apa-apa. Selain kekuatan Xiao Lang yang sudah jauh lebih kuat, Xiao Lang juga dibekali darah dan energi tingkat tinggi yang tidak mungkin bisa dihadapi oleh manusia biasa. Selain itu pertahanan Xiao Lang juga sangat sempurna dengan armor yang ia pakai untuk menghadapi Xiao Lang saat ini setidaknya butuh beberapa orang di tahapan yang sama, dan bukanlah hal yang mustahil bagi Xiao Lang untuk menghadapi kultivator yang tingkatannya lebih tinggi dari Xiao Lang, selama lawannya tersebut masih di tahapan yang sama yaitu tahap expert. Di benua Bintang Timur, setelah melakukan perjalanan panjang, Silong akhirnya berhasil membawa Xiao Erlong kembali ke kota berlian. Kedatangan mereka berdua disambut dengan perasaan haru dan juga bahagia oleh anggota klan Xiao. Pasalnya ketua klan yang selama ini mereka anggap telah hilang entah kemana akhirnya kembali ke klan. Kedatangan Xiao Erlong juga bersama dengan keponakannya yaitu Xiao Feng. Ketika sampai di sana Xiao Erlong sedikit kecewa karena tidak adanya Xiao Lang di sana. Meskipun begitu Xiao Erlong tetap bahagia karena setelah sekian lama akhirnya dia bisa menginjakkan kaki di tempat kelahirannya. "Silong, apa kau tidak langsung menyusul Langer?" tanya Xiao Erlong. "Untuk sementara aku akan tetap berada di sini sampai keadaan klan Xiao kembali seperti semula," jawab Silong. "Baiklah, kalau begitu aku akan sangat berterima kasih padamu," ucap Xiao Erlong. Saat mereka sedang mengobrol, Silong tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat aneh. Dia bisa merasakan kalau saat ini Xiao Lang tengah menggunakan energi dari Raja Naga dalam jumlah yang cukup besar. Perasaan yang dirasakan oleh Silong saat ini sama seperti ketika Xiao Lang waktu bertempur di kota kekaisaran 2 tahun silam. "Perasaan ini, apa Tuan sedang bertarung?" gumam Silong. "Ada apa Silong?" tanya Xiao Erlong. "Maaf Tuan Xiao, sepertinya aku harus bergegas menyusul Tuan di jantung benua bintang," jawab Silong. "Kalau begitu baiklah, katakan pada Langer jika aku baik-baik saja," ucap Xiao Erlong. "Baik, kalau begitu aku pergi," kata Silong kemudian melesat terbang menuju ke jantung benua bintang. Sementara itu di jantung benua bintang, tepatnya di Sekte Bulan Sabit, peperangan yang terjadi menjadi semakin sengit. Korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak sudah tidak terhitung berapa banyaknya. Xiao Lang sendiri masih tetap menggempur musuh tanpa rasa letih dan juga lelah. "Aku harus mengakhiri semua ini dengan cepat," gumam Xiao Lang. Xiao Lang kemudian kembali terbang ke arah para murid Sekte Bulan Sabit. Xiao Lang kemudian menciptakan penghalang antara kedua pasukan menggunakan elemen cahaya. Semua orang nampak kebingungan dengan apa yang dilakukan Xiao Lang, terlebih para murid Sekte Bulan Sabit. "Kalian mundur saja, aku tidak ingin ada korban lagi yang berjatuhan dari murid Sekte kita," ucap Xiao Lang. "Tapi pemimpin, jangan membantah," kata Xiao Lang tegas. Semua murid terdiam, mereka sebenarnya ingin melanjutkan pertarungan untuk membela Sekte. Namun perintah dari pemimpin sekte juga tidak bisa mereka abaikan. "Hahaha, jadi dia adalah pemimpin sekte yang baru," ujar Ye Baojia dari kejauhan. "Kalau iya lalu kau mau apa?" tanya Xiao Lang sinis. "Cih, sombong sekali kau bocah," kata Ye Baojia. "Kalian semua tidak akan pernah aku maafkan." Xiao Lang berteriak keras. Aura biru keemasan yang menyelimuti tubuh Xiao Lang menjadi semakin membesar. Xiao Lang kemudian membentangkan kedua tangannya, lalu dari kedua telapak tangannya muncul bola cahaya yang berwarna hitam dan juga putih. Kedua bola tersebut semakin lama menjadi semakin besar. Setelah itu Xiao Lang menyatukan kedua bola cahaya tersebut. Semua orang melebarkan mata mereka.
Tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa Xiao Lang mampu mengendalikan dua elemen secara bersamaan. Jika itu elemen lain seperti api dan air, mungkin mereka akan diam saja. Akan tetapi kedua elemen yang dikendalikan oleh Xiao Lang adalah dua elemen yang sangat langka dan mustahil untuk disatukan, yaitu elemen cahaya dan kegelapan. Menjauh dari sana, kekuatan itu tidak bisa kalian hadapi, ujar Ye Baojia. Xiao Lang tersenyum sinis mendengar perkataan Ye Baojia. Meskipun mereka menghindar, dengan kekuatan Xiao Lang saat ini bukan tidak mungkin baginya untuk menghancurkan mereka semua hampir secara bersamaan. Jangan pernah berpikir untuk kabur dariku, kata Xiao Lang kemudian melemparkan bola cahaya yin dan yang berukuran sangat besar ke arah pasukan musuh. Kalian cepat bantu aku membuat formasi pelindung, kata Ye Baojia kepada kelima pria berjubah di belakangnya. Ye Baojia dan kelima pria tersebut langsung membuat segel tangan yang rumit. Beberapa saat kemudian sebuah dinding hitam tercipta dan melindungi para pasukan sekte kelelawar iblis. BBOOMMMMM. Ledakan keras terjadi ketika bola cahaya yin dan yang menghantam formasi pelindung yang diciptakan oleh Ye Baojia dan kelima temannya. Efek dari ledakan tersebut benar-benar sangat luar biasa, bahkan sampai membuat tanah dan gunung menjadi bergetar dengan kuat. Chapter 79. Pertarungan para expert. Debu-debu beterbangan di mana-mana dan menutupi pandangan semua orang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Terlebih lagi semua anggota sekte Bulan Sabit. Mereka semua bertanya-tanya apakah serangan Xiao Lang berhasil menembus pertahanan musuh atau malah sebaliknya. Di sisi lain, Ye Baojia dan kelima temannya terdiam seribu bahasa saat merasakan begitu banyak energi kehidupan yang tiba-tiba lenyap dari pasukan mereka. Tubuh Ye Baojia bergetar hebat menahan kebencian dan amarah dalam dirinya, meskipun begitu ia masih mencoba untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Setelah beberapa saat berlalu, debu-debu yang beterbangan kini mulai menghilang dibawa oleh angin. Ketika debu-debu yang menghalangi pandangan mereka benar-benar menghilang, semua orang tiba-tiba terkejut melihat pandangan yang sangat mengerikan di hadapan mereka. Di hadapan semua orang saat ini terdapat sebuah kawah yang sangat besar, darah berceceran di mana-mana, korban berjatuhan benar-benar tidak dapat lagi dihitung. Rasa takjub dan takut muncul secara bersamaan di dalam hati mereka semua ketika mereka mengingat betapa dahsyatnya serangan Xiao Lang, yang mana bahkan dinding formasi yang dibuat oleh Ye Baojia dan kelima temannya sama sekali tidak mampu menahan sedikitpun serangan tersebut. Ye Baojia masih menatap mayat pasukannya dengan tatapan tak percaya, meskipun semua pasukannya tidak gugur namun, melihat dari korban yang berjatuhan hanya dengan sebuah serangan tunggal membuat Ye Baojia benar-benar terbakar oleh api amarah dan juga kebencian. Kau, berani sekali kau berbuat seperti ini kepada murid-muridku, kata Ye Baojia marah. Apa kau marah? Seharusnya kau tidak menyerang sekte guruku, jawab Xiao Lang sinis. Xiao Lang masih mencoba untuk tetap berdiri dengan tegap, meskipun sebenarnya dia juga sudah merasakan kelelahan, akan tetapi rasa lelah tersebut sama sekali tidaklah hiraukan karena baginya, rasa lelah tersebut hanya akan membuatnya lengah dan menjadi semakin lemah. Kau benar-benar membuatku marah, akan aku habisi kau ba **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 *
dia. Lanjutnya memberikan perintah. Kelima pria berjubah di belakangnya langsung melesat maju ke arah Xiaolang. Tidak tanggung-tanggung mereka berlima langsung menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi Xiaolang. "Datanglah, kalian akan aku ladeni dengan senang hati," kata Xiaolang dengan senyuman khasnya. Dengan tombak hitam di tangannya, Xiaolang melesat maju ke arah lima pria berjubah tersebut.
Pertarungan sengit kembali terjadi dan kali ini pertarungan tersebut benar-benar tidak bisa diikuti oleh kultivator biasa, bahkan kultivator tahap pendekar dewa sekalipun, karena tingkatan pertarungan mereka sudah berbeda. Kita tidak bisa diam saja, mari bantu pemimpin, kata Tang Zong. Tang Zong dan kedua tetua agung lainnya melesat maju dan bergabung dalam pertarungan. Xiao Lang cukup terkejut ketika melihat Tang Zong dan kedua tetua lainnya ikut membantu, namun ia sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ketiga tetua agung masing-masing menghadapi satu musuh sementara Xiao Lang menghadapi dua sekaligus. Sebenarnya bukanlah hal yang mustahil bagi Xiao Lang untuk menghadapi mereka berlima sekaligus, karena kelima lawannya tersebut masih berada di tahap expert tingkat awal, sementara Xiao Lang sendiri sudah berada di tingkat menengah. Ketika seorang kultivator memasuki ranah immortal maka, tingkatan kekuatan akan benar-benar terasa meskipun hanya berbeda tingkatan kultivasi. Untuk seorang tahap awal agar bisa mengalahkan tahap menengah setidaknya harus dengan dua orang. Akan tetapi untuk menghadapi Xiao Lang yang bahkan bisa menghadapi expert tahap puncak, setidaknya butuh 5 orang expert tahap awal atau lebih. Ye Baojia menatap tajam ke arah pertarungan yang sedang terjadi, hatinya tiba-tiba menjadi bimbang tentang tingkatan kultivasi Xiao Lang. Meskipun hatinya sedikit ragu, namun amarah dalam dirinya sudah sangat memuncak, bahkan sudah tidak bisa dibendung lagi. Sialan, sebenarnya siapa bocah ini? Kata Ye Baojia, kemudian melesat terbang ke arah Xiao Lang. Xiao Lang yang menyadari ada bahaya yang mengarah padanya dengan sigap langsung mengalihkan pandangannya. Dengan senyuman khasnya Xiao Lang kemudian melesat meninggalkan kedua pria berjubah yang menjadi lawannya dan langsung menuju ke arah Ye Baojia. BBOOMMMMM. Ledakan yang sangat keras terjadi ketika tinju Xiao Lang dan tinju Ye Baojia beradu. Aura keduanya juga meledak dan membuat para tetua agung dan kelima teman Ye Baojia terpental beberapa meter. Sementara yang lainnya hanya bisa tercengang saat merasakan dan melihat aura yang begitu mengerikan yang berasal dari keduanya. Dari awal aku sudah yakin bahwa kekuatanmu memang luar biasa, kata Ye Baojia sinis. Terima kasih atas pujiannya, jawab Xiao Lang santai. Siapa yang memujimu bocah? Ujar Ye Baojia kesal. Ye Baojia sama-sama melompat ke belakang untuk saling mengambil jarak. Setelah itu keduanya kembali saling melesat maju dan saling menyerang dengan ganas. Gerakan Xiao Lang yang lincah dan serangan tombaknya yang sangat cepat, sempat membuat Ye Baojia merasa kewalahan, namun setelah ia mengeluarkan senjatanya yang berupa pedang, pertarungan keduanya kembali seimbang. Di tempat lain, Tang Zong, Luo Yang dan Zhou Tian masih melanjutkan pertarungan mereka melawan ketiga teman Ye Baojia, sedangkan yang dua lainnya hanya menyaksikan pertarungan Ye Baojia dan Xiao Lang. Pertarungan Xiao Lang dan Ye Baojia berlangsung hampir setengah jam, namun keduanya masih belum ada yang menunjukkan tanda-tanda ingin kalah. Akan tetapi Ye Baojia mulai nampak merasakan tekanan pada dirinya bersamaan dengan aura biru yang menyelimuti tubuh Xiao Lang menjadi semakin besar. Kenapa aku merasakan aura yang aneh dari bocah ini, batin Ye Baojia. Kecepatan keduanya memang sangat luar biasa, tidak ada satupun dari mereka yang ada di sana bisa melihat pertarungan Xiao Lang dan Ye Baojia. Mereka semua hanya bisa melihat cahaya biru dan hitam terus bergerak ke sana kemari yang diiringi dengan suara dentingan senjata yang beradu. Beberapa menit kembali berlalu, pertarungan keduanya semakin sengit, bahkan keduanya telah bertukar ratusan jurus-jurus hebat namun belum ada satupun dari mereka berdua yang nampak akan segera kalah. Selama pertarungan itu pula Xiao Lang mencoba untuk mencari kelemahan dan celah dari setiap gerakan dan jurus-jurus Ye Baojia. Meskipun sedikit sulit namun pada akhirnya Ye Baojia menunjukkan celah pada serangannya.
Xiaolang yang melihat celah tersebut langsung memanfaatkannya untuk menyerang Ye Baojia. Dengan kecepatan serangannya yang sangat luar biasa, Xiaolang berhasil menyerang Ye Baojia dan berhasil mengirimnya terbang puluhan meter. BBOOMMMMM. Ledakan keras terjadi saat Ye Baojia menghantam tanah dengan sangat keras dan menyebabkan sebuah kawah yang cukup besar. Ye Baojia menatap tajam ke arah Xiaolang sambil menghapus darah segar yang mengalir dari sudut bibirnya. Chapter 80. Pertarungan para expert 2. Para murid Sekte Bulan Sabit bersorak gembira ketika melihat Ye Baojia terpental akibat serangan Xiaolang. Sementara untuk para pasukan Sekte Kelelawar Iblis yang tersisa mulai merasakan takut dalam diri mereka. Ye Baojia menjadi semakin marah dan sangat benci dengan Xiaolang. Aura gelap yang menyelimuti tubuhnya menjadi semakin besar, dan seketika suasana di sekitar gunung benar-benar berubah menjadi sangat mencekam. Semua orang bisa merasakan aura membunuh yang sangat luar biasa, bahkan aura tersebut bisa dikatakan sebagai aura iblis. Dia menggunakan kekuatan iblis, gumam Xiaolang. Hahaha, kenapa bocah? Apa sekarang kau ragu untuk melawanku? Tanya Ye Baojia. Jangan sombong, pertarungan masih sangat panjang dan aku masih belum mau menyerah, kata Xiaolang dengan senyuman khasnya. Bocah sialan, kalian berdua bantu aku, kata Ye Baojia memberi perintah pada kedua temannya. Dengan bantuan kedua temannya, Ye Baojia kembali menyerang Xiaolang dengan ganas. Pertarungan sengit lagi-lagi terjadi, suara senjata yang beradu serta suara ledakan yang sangat keras yang terus-menerus terdengar mengisi jalannya pertarungan hebat para pendekar ranah immortal. Di tempat lain, Silong masih melesat dengan kecepatan tinggi untuk menyusul Xiaolang yang tengah berada di jantung benua bintang. Selama perjalanan Silong bisa merasakan bahwa sekarang Xiaolang tengah berada dalam pertarungan. Hal ini disebabkan karena Silong dan Xiaolang telah melakukan kontrak ketika Xiaolang pertama kali memanggil Dragon Spear. Bisa dikatakan bahwa saat ini Silong adalah Beast Spirit milik Xiaolang. Beast Spirit biasanya hanya akan berbentuk seperti hewan, baik itu ketika sebelum kontrak dengan manusia ataupun sesudahnya. Namun Silong berbeda. Dia adalah salah satu dari Beast Spirit spesial di alam semesta dan sebenarnya Silong bukanlah naga biasa karena dia adalah dewa dari bangsa naga. Dan karena itu pula meskipun dia telah menjadi Beast Spirit seseorang, dia tetap bisa bergerak dengan bebas dan melakukan apapun ketika keluar dari diri tuannya. Tapi dia tetap tidak bisa melawan kehendak Tuan yang telah membuat kontrak dengannya. Tuan, kenapa Anda tidak memanggilku? Gumam Silong. Di jantung benua bintang, tepatnya di Istana Kekaisaran, Kaisar nampak tengah mengobrol bersama para jenderal dan anggota kekaisaran lainnya. Ketika mereka sedang asik mengobrol, seorang prajurit tiba-tiba memasuki ruang singgasana. Salam yang mulia Kaisar, ucap prajurit tersebut. Ada apa? Tanya Kaisar. Yang mulia Kaisar Bintang, saat ini di wilayah barat jantung benua tengah terjadi peperangan antara Sekte Bulan Sabit dan Sekte Kelelawar Iblis, jawab prajurit tersebut. Terima kasih telah memberikan laporan, sekarang kau bisa kembali, jawab Kaisar. Setelah mendapatkan laporan tersebut, semua orang yang ada di dalam ruangan singgasana nampak sedang berpikir keras. Begitu juga dengan Kaisar. Kaisar sangat bingung harus berbuat apa. Karena kedua sekte tersebut bisa dikatakan sebagai sekte terkuat di jantung benua bintang. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Tanya salah seorang jenderal. Entahlah jenderal, aku juga bingung harus berbuat apa, tapi untuk sekarang sebaiknya kita awasi saja peperangan itu. Jika Sekte Bulan Sabit kalah maka kita harus mengerahkan seluruh pasukan untuk membasmi Sekte Kelelawar Iblis, kata Kaisar tegas. Baik yang mulia, jawab mereka semua serempak. Di medan perang,
Pertarungan antara Xiaolang dan ketiga tetua agung melawan Ye Baojia dan kelima temannya menjadi semakin memanas. Hamparan luas padang rumput di kaki gunung yang begitu indah, sekarang benar-benar telah hancur dan penuh dengan lubang-lubang berukuran cukup besar di tanah, serta penuh dengan mayat dan juga darah yang berceceran di mana-mana. Baik Xiaolang maupun ketiga tetua agung masih berusaha dengan keras untuk melawan musuh-musuh mereka. Xiaolang sendiri masih terlihat sangat tenang dan masih bisa santai menghadapi Ye Baojia dan ketiga temannya. TRANGG TRANGG BBOOMMMM. Suara senjata yang beradu serta suara ledakan yang sangat keras terus bersahut-sahutan di tengah-tengah pertarungan mereka. "Dasar bocah keras kepala, kenapa kau tidak mati saja dengan cepat?" kata Ye Baojia di sela-sela pertarungan. "Hahaha, jika ingin aku mati maka kau harus berusaha untuk membunuhku, bukannya bermain-main seperti ini," jawab Xiaolang. "Apa? Berani sekali kau mengatakan kalau kami sedang bermain-main," ujar Ye Baojia kesal. Ye Baojia sangat marah dan menjadi sangat kesal dengan Xiaolang. Ye Baojia kemudian mundur beberapa meter dan menjauh dari pertempuran. Setelah itu Ye Baojia kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit. Dari telapak tangannya muncul sebuah bola hitam yang semakin lama semakin membesar. Setelah bola hitam itu menjadi sangat besar, Ye Baojia kemudian melemparkan bola hitam itu ke arah Xiaolang yang sedang bertarung dengan kedua temannya. Saat bola hitam raksasa tersebut tengah melesat ke arah Xiaolang, Ye Baojia kemudian menciptakan sebuah pedang dari aura kegelapan yang terus keluar dari telapak tangannya. Pedang hitam tersebut sangat besar dan juga sangat panjang. Ketika bola hitam raksasa sebelumnya hampir mengenai Xiaolang, Ye Baojia kemudian menebaskan pedang hitam raksasanya ke arah Xiaolang. Xiaolang yang menyadari kedatangan bola hitam raksasa tersebut, kemudian menciptakan sebuah perisai raksasa yang terbuat dari elemen kegelapan, sementara kedua teman Ye Baojia menghindar dari tempat tersebut karena mereka takut terkena serangan tersebut. BBOOMMMM. Ledakan keras terjadi ketika bola hitam raksasa tersebut menghantam perisai Xiaolang. Dua kekuatan kegelapan yang sangat besar beradu dan menyebabkan kerusakan di sekitar area serangan. Serangan pertama Ye Baojia memang berhasil ditahan oleh Xiaolang, namun Xiaolang tidak menyadari bahwa Ye Baojia telah menebaskan pedang hitam besarnya ke arah Xiaolang. BBOOMMMM. Ledakan keras sekali lagi terjadi ketika pedang hitam besar Ye Baojia menghantam perisai dan tubuh Xiaolang. Tubuh Xiaolang yang mendapatkan serangan telak dikirim terbang sejauh puluhan meter dan menghantam sebuah bukit kecil hingga membuatnya hancur. "Ukuk. Sial, kenapa aku bisa lengah seperti ini?" kata Xiaolang sambil mencoba untuk berdiri kembali. Darah segar nampak mengalir dari sudut bibirnya dan jika saja tubuh Xiaolang tidak dilindungi oleh armor yang sangat kuat, maka sudah bisa dipastikan bahwa Xiaolang akan mendapatkan luka yang sangat serius, atau kemungkinan terburuknya tubuh Xiaolang akan terpotong akibat tebasan pedang besar Ye Baojia. "Sial, kenapa dia masih belum mati juga?" kata Ye Baojia kesal. Ye Baojia kemudian terbang ke langit. Setelah itu dia menciptakan sebuah tombak dengan energi kegelapan yang sangat kuat. Tombak hitam yang sangat besar berdengung dan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Ye Baojia mengarahkan tombak itu ke Xiaolang dan kemudian melemparkannya. BBOOMMMM. Bersambung. Chapter 81. Pertemuan Dua Dewa.